Pak. Hidrolisis tanpa katalis. Tunggu Bu, aku ingat-ingat dulu. Agak jauh Bu, tapi kalau gitu Ibu yang nanya. Tapi untuk yang tadi sudah cukup Ibu. Cukup ya. Ibu mohon izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau dari praktikum tuh kan bisa ditambahin katalis sama pakai enzim ya. Kalau misalkan dari penggunaannya itu mungkin lebih baik memakai katalis atau enzim. Jadi gini, kalau kita gunakan enzim itu nanti prosesnya fermentasi gitu loh. Jadi enzim itu kan biokatalis. Ya, biokatalis nanti itu di mata kuliah fermentasi gitu ya. Kalau pakai enzim itu suhu dan tekanannya pasti rendah, pakai suhu dan tekanan kamar kalau pakai enzim. Cuman tadi itu enzim itu harganya mahal. Harganya mahal, kemudian efektivitasnya juga belum tentu bagus. Jadi di industri itu kadang dipadukan. Jadi di katalisa, di hidrolisis menggunakan asam sampai maltosa misalnya. Nah, dari maltosa baru pakai enzim. Jadi nggak bisa kalau langsung dari starch langsung pakai enzim itu nggak. Enzimnya nanti butuh enzim yang banyak dan itu mahal enzimnya. Enzimnya amilosa misalnya. Pakai enzim amilosa yang berasal dari mikroba. Bisa itu hidrolisis pakai amilosa. Suhu dan tekanannya tidak usah terlalu tinggi. Ya, cuman itu tadi enzim harganya mahal. Dan jarang-jarang langsung dari amilosanya, langsung dari amilumnya, jarang. Digabung biasanya di hidrolisis dulu sampai disakarida atau sampai trisakarida, nanti baru dilanjutkan dengan penggunaan enzim. Ya, itu. Atau kalau misalnya Anda lihat pabriknya ada nih, pabrik HGS dan HFS itu ada di mana ya? Di Garut kalau nggak salah. Nah, itu ya udah mereka pakai asam aja, pakai katalis asam. Cuman asamnya, katalisnya tidak terlalu tinggi konsentrasinya. Tidak terlalu tinggi, suhunya yang ditinggikan. Ya, karena kalau misalnya suhunya sudah tinggi nanti penggunaan katalisnya bisa kita gunakan sedikit sehingga nanti si produknya tidak akan terkotori oleh katalis. Kalau saudara praktikum kan katalisnya banyak banget itu. Ya. Tuh, sehingga nanti ada proses pemurnian. Artinya penetralan. Tuh, ya. Oke. Paham? Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti saudara jangan bedakan, misalnya ada proses pembuatan sabun mandi itu prosesnya saponifikasi, prosesnya hidrolisis. Ya, nanti kalau misalnya Anda pakai deterjen, itu prosesnya nanti bukan hidrolisis, itu nanti sulfonasi. Ya, seperti itu beda. Sebenarnya proses hidrolisis ini kan menjadi karena kita bahan baku yang renewable-nya banyak ya di Indonesia itu kayak minyak kelapa sawit. Itu tuh potensi banget untuk dijadikan bahan baku lain, jadi bahan bakunya minyak kelapa sawit itu bisa dilakukan proses hidrolisis sehingga jadi gliserol dan asam karboksilat ya, misalnya asam palmitat itu permintaan di pasar itu cukup tinggi ya. Nah, bisa juga misalnya dari minyak kelapa sawit jadi biodiesel. Kan minyak kelapa sawit itu C-nya ada 15 ya. C15 itu cocok digunakan untuk sama minyak solar itu juga C15. Makanya ada ya disebut biodiesel. Kita udah ada pabriknya.
Itu prosesnya bukan hidrolisis, prosesnya transesterifikasi. Jadi transesterifikasi itu esterifikasi, jadi dari ester kan minyak itu ester, diubah menjadi ester lain. Jadi dari trigliserida diubah menjadi monogliserida. Jadi yang rantainya satu. Kalau trigliserida kan tadi rantainya 3 ya, 3 bergandengan gitu ke bawah. Nah tapi kalau itu kita transesterifikasi diubah menjadi ester yang lain tapi satu rantainya. Nggak bergandengan, bukan trigliserida. Gitu. Dan C-nya untuk minyak kelapa sawit itu C-nya 15, itu cocok untuk biodiesel. Bu, kalau dari minyak kelapa sawit mau diubah menjadi bensin misalnya bisa. Asal ada teknologinya. Jadi kita harus motong sehingga si rantainya bisa C-nya itu kalau untuk bensin kan C-nya itu 8 isooktan ya, 8. Nah itu bisa dipotong-potong dibentuk iso. Nah itu untuk bikin biodiesel itu butuh katalis. Jadi proses transesterifikasi itu bahan bakunya minyak kelapa sawit, terus reaktannya atau agentnya itu metanol, tetap aja harus ada agentnya metanol. Nah itu juga butuh karena endoterm kan, berarti butuh tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, supaya tekanan dan suhunya yang tinggi itu tidak terlalu, maksudnya kita susahkan itu energi juga. Nah, kita butuh katalis. Nah, katalisnya itu kita sudah punya. Namanya katalis merah putih. Itu yang buat itu dosen ITB. Namanya katalis merah putih. Sehingga sekarang kita punya pabrik biodiesel. Sampai sekarang ada program tadinya B30. Jadi untuk kendaraan yang pakai solar itu biodieselnya 30%. Sisanya biodiesel dari minyak bumi. Nah, sekarang ada program B100. Jadi 100% solar yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit, biodiesel. Gitu. Nah, ini minyak kelapa sawit itu kan udah jadi perang dagang negara kita dengan negara lain. Apalagi sekarang Rusia sama Ukraina itu lagi perang kan, sehingga Rusia kan menahan minyak bumi mereka. Nah, sekarang mereka semua lari ke minyak kelapa sawit untuk bikin biodiesel. Makanya harga CPO, crude palm oil itu lagi booming, lagi tinggi-tingginya. Harusnya kita bisa jadi negara kaya. Karena enggak semua daerah cocok ditanami ditanami tanaman sawit. Indonesia sama Malaysia yang produsen kelapa sawit tertinggi. Makanya kemarin heboh minyak goreng karena ada pengusaha-pengusaha perkebunan atau penghasil CPO, biasanya yang punya industri CPO itu pasti punya kebun kelapa sawit, itu lebih suka menjual CPO-nya keluar karena harganya sedang tinggi. Nah itu, sehingga nanti di sini CPO-nya yang diubah menjadi minyak goreng jadi sedikit, sehingga harganya naik. Ya oleh karena itu kan ada oleh pemerintah dikasih kebijakan bahwa sebelum diekspor di dalam negeri harus dipenuhi dulu 30%. Tapi tetap saja ada ya oknum-oknum yang nakal, yang jahat, yang tidak nasionalisme tetap menjual keluar sehingga kemarin minyak gorengnya jadi mahal. Ya, jadi sebenarnya kita tuh bisa bargaining position negara Indonesia sekarang sedang tinggi karena kita produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Gitu. Nah, orang-orang seperti saudara yang memahami proses perubahan kelapa sawit menjadi produk-produk lain yang bernilai tinggi, itu bisa saudara pahami, bisa saudara pelajari, sehingga nanti kalau Anda kerja di industri, misalnya industri pengolahan kelapa sawit, saudara paham. Kayak gitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Ibu. Cukup? Iya, Bu. Cukup, Bu.
Oke, kalau cukup, Ibu undur diri ya. Ibu istirahat 5 menit lah buat nanti kembali ke kelas yang TKPB sama 1C. Oke ya. Izin live Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.